Kedengarannya seperti hal bodoh kan? Siapa sih yang mau repot-repot keluar dari zona nyaman? Kalau di zona itu kita bisa tenang, aman, tentram, damai banget. Bahkan sesantai itu. Hai semuanya, selamat datang kembali di audio kehidupan ini ya. Tempat kita sama-sama belajar, merenung, dan bahkan kadang tersenyum kecil di tengah perjalanan hidup yang penuh warna dan tawa ini. Dan ini suara yang mungkin juga kamu rasakan, aku yakin. Hari ini aku ingin ngajak kamu untuk membahas sesuatu yang mungkin terdengar sedikit aneh, yaitu ketidaknyamanan yang disengaja. Iya, bayangkan ya, kita sengaja memilih untuk gak nyaman. Kedengarannya seperti hal bodoh kan? Siapa sih yang mau repot-repot keluar dari zona nyaman? Kalau di zona itu kita bisa tenang, aman, tentram, damai banget. Bahkan sesantai itu. Siapa yang mau keluar dari zona nyaman itu? Tapi percaya atau enggak, ada kekuatan halus yang lahir justru dari momen-momen gak nyaman yang kita pilih dengan sadar. Kekuatan yang bisa membentuk kita jadi lebih berani lagi, lebih tahan banting, dan lebih dekat pada versi terbaik diri kita. Tapi itu gak dipaksa ya guys, bagi yang mau-mau aja gitu. Zona nyaman itu seperti sofa empuk. Kita bisa rebahan, gak ada risiko yang jatuh, gak ada beban yang kita tampung. Tapi kalau terlalu lama, tubuh jadi kaku, pikiran jadi males, dan hidup gak akan berkembang. Kita akan ngestak duduk manis di situ aja. Ketidaknyamanan yang disengaja adalah saat kita bilang ke diri sendiri, ayo bangun sebentar. Coba gerak, coba lihat hal-hal baru, coba lirik hal yang belum pernah kamu lirik. Contoh kecilnya, jalan kaki tanpa motor, belajar skill baru, atau berani nolak sesuatu yang selama ini bikin kita terjebak. Sering gak sih kalian nolak sesuatu, katakan tidak gitu? Aku tuh orangnya gak enakan banget, jadi susah untuk bilang katakan tidak. Atau ada teman-teman di sini yang berani bilang enggak, bilang tidak, menolak untuk orang lain. Boleh deh bagi tipsnya untuk aku, karena jadi orang gak enakan itu sangatlah gak enak sebenarnya. Coba ingat, waktu pertama kali kamu berani ngomong di depan banyak orang, deg-degan, keringat dingin, lidah rasanya kaku, itu tidak nyaman. Tapi setelah selesai, ada kepuasan tersendiri. Misalnya nih ya, ada tes interview kerja. Itu tuh kamu dapet nomor 1 jatah yang pertama. Nah itu tuh pasti keringat dingin banget kan? Tapi setelah menyelesaikan interview itu, kamu bakal lega selega-leganya. Sedangkan kamu dapet nomor yang urutan keempat deh. Itu tuh kayak sesudah lihat orang kayak bertanya-tanya sama orang yang nomor pertama tadi gitu. Jadi ada rasa gak enak. Sedangkan di nomor 1 atau nomor 2 menurutku tuh aman banget. Jadi kalau kamu di posisi nomor 1 atau 2, ya chill aja gitu, santuy aja, gak apa-apa, pasti bisa. Itulah bedanya rasa nyaman gak akan pernah memberi kita cerita. Justru ketidaknyamananlah yang mencetak kenangan, kebanggaan, dan kepercayaan diri. Dan stop kalau kamu bilang diri kamu malu-maluin. Gak ada yang namanya malu-maluin. Kita juga butuh yang namanya melatih mental. Dan ya udah nggak apa-apa, kita latihan bareng-bareng aja, latih mentalnya ya. Dan kamu percaya gak sih ada orang yang sengaja melawan arus kebiasaan? Tapi kebiasaan yang baik ya, yang harus kita jalankan, bukan kebiasaan yang buruk. Ketidaknyamanan yang disengaja bukan berarti cari masalah, tapi melatih diri untuk gak ikut arus. Tapi jangan salah arus juga guys. Di dunia yang serba cepat ini, misalnya kita bisa sengaja memperlambat diri, gak harus langsung buka HP begitu bangun tidur.
atau memilih jujur, padahal itu bisa bikin kita ditolak. Ini mungkin bikin kita kelihatan aneh, sangat aneh di mata orang lain. Tapi justru dengan cara itulah kita menemukan nilai yang lebih dalam lagi, yaitu nilai siapa diri kita sebenarnya, bukan siapa yang dunia suruh kita untuk jadi gitu. Kamu tahu nggak rasa sakit kecil imbalannya besar itu apa? Bayangin ya, olahraga, sakit, pegel, ngos-ngosan. Tapi itulah investasi kecil untuk tubuh yang lebih sehat. Sama halnya dengan belajar hal baru, mencoba hubungan yang jujur, atau mengakui kesalahan kamu. Semua awalnya tidak nyaman, tapi dari sana lahir pertumbuhan. Ketidaknyamanan ini adalah semacam pupuk, guys. Rasanya pahit, tapi justru bikin pohon kita lebih tumbuh, lebih kokoh dan kuat lagi, ya nggak sih? Ketidaknyamanan sebagai jalan menuju kebebasan, percaya nggak? Ada satu hal yang jarang disadari, dengan sengaja memilih ketidaknyamanan, kita sebenarnya sedang melatih kebebasan itu. Kita nggak lagi dikendalikan rasa takut, nggak lagi cuma ikut arus, dan nggak lagi terjebak dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Kita jadi tahu bahwa aku bisa menghadapi hal yang sulit, aku bisa bertahan sekuat itu, aku bisa berkembang dan lebih dari hal yang aku pikirkan. Kenapa sih kita harus ribet milih gak nyaman kalau hidup udah cukup ribet dari sananya? Siapa nih yang mikir? Kayak, aku gak mau ribet, tapi aku pengen milih jalan yang ribet itu. Karena ada bedanya antara ketidaknyamanan yang datang tanpa pilihan dan ketidaknyamanan yang kita pilih dengan sadar. Kalau tiba-tiba tugas kuliah numpuk, itu memang bikin stres. Tapi kalau kita sengaja ikut lomba, belajar skill baru, atau berani speak up di kelas, itu adalah ketidaknyamanan yang kita pilih. Bedanya, yang pertama bikin kita terjebak, yang kedua bikin kita naik level. Jadi bukan soal ribet, tapi soal leveling up di hidup kita. Kalau ketidaknyamanan itu penting, berarti kita harus cari suasana baru dong. Iya, hidupnya jadi keras banget nanti. Iya, suasana baru lebih keras lagi. Tapi sesudah kamu jalankan dan kamu sudah tahu tips and triknya, kamu pasti jadi ahlinya. Tapi nggak gitu juga. Hidup udah cukup banyak tantangan kok. Kita nggak perlu cari masalah tambahan. Ketidaknyamanan yang disengaja itu lebih ke micro challenge. Lebih ke tantangan-tantangan kecil aja yang kita kasih ke diri sendiri. Kayak push up buat mental yang bikin ngedorong mental kita lebih kuat lagi gitu. Misalnya, biasakan nolak ajakan yang jelas-jelas gak sesuai sama value kamu. Bukan tipe orang yang keluar malam. Jadi kalau ada yang ajak kamu keluar malam untuk hal-hal yang tidak baik, katakan tidak gitu. Tapi kalau dia ngajaknya untuk berbuat hal baik atau untuk cari suasana baru dan ide baru, ya nggak apa-apa, gas aja ikut. Atau coba presentasi tanpa baca catatan, nggak harus ekstrim. Justru dari hal kecil itu kita bisa terbiasa. Jadi ketika hidup ngasih badai beneran, kita udah punya otot mental yang sekuat itu, guys. Gimana kalau aku udah nyobain keluar dari zona nyaman itu, tapi malah gagal? Kayaknya bakal merasa malu banget gak sih? Nah, justru disitulah intinya. Ketidaknyamanan yang disengaja selalu punya dua hadiah. Ada dua hadiah, yaitu kamu bakal berhasil atau kamu bakal gagal tapi kamu belajar. Jadi, yang namanya gagal itu gak mentah-mentah gagal, tapi disitulah kamu bakal belajar, disitulah kamu bakal jadi orang gitu. Ada sesuatu catatan kecil yang bisa kamu isi di buku kamu kalau kamu gagal. Kalau gagal, ya udah, itu berarti kamu dapat pelajaran lebih cepat daripada orang lain yang gak pernah nyoba sama sekali. Malu itu normal, sedih itu wajar. Tapi coba pikir, orang-orang lebih sibuk mikirin dirinya sendiri daripada mikirin kegagalanmu. Jadi gak usah takut dicap jelek, dicap buruk. Malah nih ya,
Gen Z yang berani gagal berkali-kali biasanya yang lebih cepat sukses karena mereka udah kebal, tahan banting banget sama kegagalan itu. Dan jadi kalau kamu gagal sekali, 2 kali, dan 3 kali, bakal membentuk keberanian banget yang tebal. Ketidaknyamanan yang disengaja kayaknya cocok buat orang yang pede. Kalau aku introvert, insecure, bisa nggak sih? Nah, aku tuh anaknya kadang introvert, kadang extrovert. Jadi kayak bingung, kadang pengen muncul, pengen nge-up, pengen merasa nonjol, tapi aku insecure. Gimana dong? Bisa banget sih. Justru introvert atau orang-orang insecure sering punya keuntungan tersembunyi tahu. Mereka lebih reflektif, lebih peka, dan lebih sabar lagi. Ketidaknyamanan buat introvert gak harus kayak jadi ketua OSIS kok, atau manggung di depan ribuan orang. Bisa sesederhana kirim pesan duluan ke orang baru, ikut diskusi di kelas, mulai dari hal-hal kecil itu, atau posting karya sendiri di medsos. Intinya, ukurannya bukan sebesar-besar langkahnya, tapi seberapa berartinya buat dirimu. Kecil buat orang lain, bisa jadi besar banget buat kamu, dan itu valid. Kita nggak perlu mikirin omongan orang dulu deh, kita mikir omongan diri kita dulu. Ya, teman-teman. Kalau aku terus-terusan cari ketidaknyamanan, kapan aku bisa merasa damai sama hidupku? Nah, ini tuh pertanyaan yang bagus banget. Ketidaknyamanan yang disengaja bukan berarti kita kehilangan damai, justru sebaliknya. Karena dari ketidaknyamanan, kita belajar menemukan damai yang lebih dalam lagi. Damai itu bukan berarti gak ada masalah, guys. Damai itu ketika kita bisa bilang, aku siap menghadapi apapun, bahkan kalau susah. Bayangin kayak main game deh. Kalau selalu main di level gampang, kamu cepet bosen kan? Cepet merasa tidak ada tantangan kan? Tapi kalau naik level dan sedikit susah, kamu lebih puas saat menangnya. Itu juga berlaku di hidup kita kok. Jadi, damai bukan dari hidup yang serba mulus, guys, tapi dari rasa percaya diri. Karena kita terbiasa menghadapi ketidaknyamanan itu, dan orang hebat itu terlahir dari orang-orang yang berani mengambil resiko antara ketidaknyamanan itu. Teman-teman, hidup yang sepenuhnya nyaman itu mungkin terdengar menyenangkan, tapi seringkali juga kosong, seringkali juga bosan. Ketidaknyamanan yang disengaja memberi ruang untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk menyadari betapa kuatnya diri kita. Jadi, mungkin mulai besok pilihlah satu hal kecil yang bikin kamu agak gak nyaman. Bisa sesederhana ngomong jujur ke diri sendiri, mencoba sesuatu yang baru, atau keluar dari kebiasaan lama. Rasakan getirnya, rasakan groginya, rasakan malunya, lalu lihatlah bagaimana hal kecil itu membuka pintu menuju versi dirimu yang lebih berani lagi. Karena pada akhirnya, bukan kenyamanan yang memberi kita kuat, tapi justru keberanian untuk memilih ketidaknyamanan itulah yang akan membentuk kita, gitu. Dan terima kasih sudah menemani obrolan kali ini ya. Aku rasa judul hari ini juga menantang diriku untuk lebih berani lagi ke depannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa apa? Jangan lupa berani untuk gak nyaman supaya hidupmu jadi lebih bermakna dan berwarna lagi. Bye guys.